Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Panglima Kodam 15 Patimura berikan ratusan bantuan logistik kepada korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu saat melakukan kunjungan ke posko pengungsian di Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Sejumlah saksi untuk terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara beberkan kode rahasia berupa daun kelor dan pepaya saat meminta uang ke pejabat. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Juni 2024 bersama saya Helda Kamarula. Panglima Kodam 15 Patimura berikan ratusan bantuan logistik kepada korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu saat melakukan kunjungan ke posko pengungsian di Kecamatan Ibu. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan langsung dari lokasi pengungsi di Desa Gamici, Ibu, Halmahera Barat. Novi. Iya, Helda, dan terdengar langsung dari posko pengungsi Desa Gamici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, di mana terdengar Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 15 Patimura Ambon, Majen TNI Safrial PSC MTR Han bersama Ibu yang tadi meninjau langsung warga pengungsi erupsi Gunung Api Ibu di dua posko pengungsian yang ada di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Di mana terdengar sebelum bertatap muka dengan warga pengungsi di posko pengungsian, Majen TNI Safrial mengunjungi kantor pos pengamatan Gunung Api Ibu di Desa Gamici, Kecamatan Ibu ini untuk mengetahui sejauh mana aktivitas kegempaan dan erupsi Gunung Api Ibu saat berada di level 4 awas ini. Di mana pendengar setelah dari pos pengamatan Gunung Api Ibu, Majen TNI Safrial juga langsung mengunjungi setiap tenda pengungsi untuk memberikan support dan mendengarkan langsung keluhan warga pengungsi selama berada di posko pengungsian. Selain itu juga pendengar, Majen TNI Safrial langsung menyerahkan bantuan logistik kepada BPBD Halmahera Barat untuk bisa disalurkan kepada 2035 warga pengungsi yang membutuhkan. Selain di posko di Desa Gamici, Majen TNI Safrial juga menyerahkan langsung ke posko di Desa Tongute Asal yang merupakan posko berada di Gedung Serbaguna. Berikut pernyataan dari Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Safrial. Kami dari Kodam ya dengan Porem memberikan bantuan ada 2 truk tadi, jadi ada 19 item ya, ada beras, ada minyak, ada pampers, kemudian susu bayi, susu mie, macam-macam. Jadi banyak sekali tadi, ada 19 macam tadi, mungkin ada dilihat datanya, listnya. Harapan kita bisa dimanfaatkan untuk pengungsi, termasuk ada kipas angin juga Pak, kipas angin untuk di tenda-tenda itu segera akan kita bagikan, bisa mengurangi beban lah bagi pengungsi. Ini yang kita lakukan. Ya lagi kita berdoa semoga segera berlalu bencana ini, dan juga kita mengimbau masyarakat. Tadi ada yang menyampaikan masih khawatir, ada yang mungkin ada ternaknya di kampung sana ditinggal, kemudian ada kebunnya belum terurus. Saya sampaikan yang penting itu adalah manusia, jiwa manusia, ya, manusia yang kita utamakan dulu. Ya, berikut demikian pernyataan langsung dari Pangdam 15 Patimura Ambon, Majen TNI Safrial, yang mana beliau juga berharap agar erupsi Gunung Api Ibu ini segera berlalu. Demikian laporan langsung dari posko pengungsi di Desa Gamici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Novianti Marasabesi melaporkan. Sejumlah saksi untuk terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara beberkan kode rahasia berupa daun kelor dan pepaya saat meminta uang ke pejabat. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailani.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir dihadirkan dalam sidang kasus operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Selain PJ Gubernur, para saksi yang dihadirkan untuk terdakwa AGK adalah Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali, Kabid Mutasi BKD Maluku Utara Idwan Asbur Bahar, serta Suhardison Abdul Halik dari pihak swasta. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Romel Franciscus Tumpu Bolon, PJ Gubernur mengakui pernah memberikan sejumlah uang kepada AGK dan pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap kepada Sespri Fajrin Albar sesuai permintaan terdakwa dengan total keseluruhan senilai 360 juta selama 4 tahun lamanya. Sehingga saudara itu memberi uang paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Rendah itu pernah ada yang bilang kita berjuta untuk satu orang. Kalau dihitung-hitung semua selama saudara menjabat sebagai sektor, ya saudara saksi sudah berapa jumlahnya Bapak? Ya, berarti kalau kita hitung 15 juta per bulan, berarti 90 juta per tahun, berarti 360 juta per tahun. Sementara itu, mantan Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali mengakui pernah mendapat permintaan uang dari gubernur dengan memberikan kode khusus berupa daun kelor yang berjumlah 65 juta dan daun pepaya senilai 50 juta rupiah. Ngomong apa dia? Ngomong apa kepada saudara? Beliau cuma kemarin di BRT saya, beliau ditunjukkan itu, beliau sampaikan bahwa pakai istilah daun kelor itu. Oh, daun kelor. Diminta daun kelor itu berapa lembar Pak? Berapa jumlah? Nah, kemarin juga itu 75 juta ya. Jadi enggak saudara kasih? Iya Pak, saya tidak tahu. Satu kali itu aja dia minta? Ada 2 kali kalau nggak salah. Ya. Yang kedua Kalau nggak salah itu 50. 50 untuk tetap juga daun kelor. Di kedua Enggak, yang istilah daun pepaya. Oh, daun pepaya. Minta tolong daun pepaya diberikan. Minta dengan berapa lembar itu? Ya. 50. Sidang dengan agenda pemeriksaan 4 saksi dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara tersebut. Ketua Majelis Hakim juga meminta Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menghadirkan 2 terdakwa lain, yakni Ridwan Arsan selaku Kepala BPJB Maluku Utara dan Ajudan Gubernur Ramadan Ibrahim. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Beralih ke informasi haji, kondisi kesehatan jemaah calon haji Maluku Utara yang tergabung dalam 3 kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar dalam keadaan sehat, namun banyak jemaah yang mengalami batuk, flu, dan pilek akibat pengaruh kondisi cuaca panas di Mekah. Selengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Calon jemaah haji Provinsi Maluku Utara yang tergabung pada 3 kloter yaitu 11, 13, dan 15 UPG Makassar, kondisi kesehatan rata-rata mulai menderita batuk, flu, dan pilek. Kondisi ini akibat pengaruh kondisi cuaca di Mekah yang saat ini cukup panas mencapai 40 hingga 43 derajat. Kepada RRI, Ketua Kloter 11 UPG Makassar Saiful Jafar Arfa melalui telepon seluler langsung dari Mekah menjelaskan untuk jemaah kloter 11 kondisi kesehatan masih dalam keadaan sehat. Ada beberapa yang memang menderita sakit karena kondisi cuaca, namun dapat ditangani tim kesehatan dan dalam kondisi normal. Kondisi kesehatan daripada para calon jemaah haji kita, alhamdulillah masih dalam keadaan normal, walaupun ada 1-2 yang karena kemarin masih penyesuaian kondisi cuaca dan sebagainya, sehingga ada yang flu, sakit kepala dan sebagainya itu ya. Mungkin karena persoalan cuaca. Ada 1-2 yang batuk, influenza masih ada, tapi tidak terlalu berat. Menurut pantauan daripada tenaga kesehatan kami yang setiap saat memantau kondisi kesehatan daripada jemaah masih dalam keadaan normal. Pembimbing ibadah daerah kloter 13 Haji Sarif Ibrahim menjelaskan untuk kondisi kesehatan kloter 13 sampai saat ini dalam keadaan sehat, namun masih 3 jemaah yang belum melaksanakan umroh karena kurang sehat dan dirawat di hotel. Jika kondisi mereka sudah sehat, baru akan dibawa melaksanakan umroh. Kondisi jamaah alhamdulillah sehat, sampai hari ini terpantau masih 3 orang yang belum melaksanakan umroh wajib karena kondisi yang kurang baik, kurang sehat. Mati dirawat di hotel saja. Ada kemarin baru pulang 1 dirawat, kemarin dirawat dan sudah kembali, tetapi kondisinya masih belum terlalu stabil, makanya ada kekhawatiran untuk dibawa tadi malam. Jadi terlihat nanti mudah-mudahan karena
karena di sini panas, jadi orang batasi untuk tawaf bisa malam biar orang lebih nyaman. Sementara untuk kloter 15, menurut pembimbing ibadah daerah Haji Mahmud Zulkiram, rata-rata jemaah menderita batuk, flu dan pilek, juga sakit kepala. Ini karena pengaruh kondisi cuaca yang cukup panas di Mekah. Namun demikian, setiap hari tim kesehatan kloter melakukan visitasi dari kamar ke kamar pada pagi dan sore hari di 2 hotel, yaitu 127 dan 128 yang ditempati jemaah kloter 15. Kondisi kesehatan saat ini jemaah lebih banyak mengalami batuk, terus juga ada yang pilek, terus ada yang agak demam, masih seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ditangani oleh tim kesehatan kloter 15. Karena kita membagi jadwal untuk pemeriksaan, tim kesehatan melakukan visitasi 2 hotel yang ditempati oleh jemaah kloter 15, yaitu hotel 127 dan 128. Alhamdulillah dilakukan visitasi setiap pagi maupun di waktu sore. Untuk kloter 11 dan 13 UPG Makassar hari ini sejak kemarin selama 3 hari melakukan pemotongan dam yang dilakukan bertahap dengan membagi per kelompok sehingga tidak berdesakan dan mudah untuk dilakukan pengontrolan saat pemotongan dam. Nanang Adrani melaporkan. Tabrakan maut di Jalan Raya Sasa, satu pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailani. Satu pelajar di Kota Ternate meninggal dunia akibat insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pertamina, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Korban berinisial PH alias Putri 14 tahun dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami luka robek pada bagian sebelah kiri atas insiden yang terjadi sekira pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Timur Selasa malam. Kasat Lantas Polres Ternate AKP Reza Muhammad Fajrin saat dikonfirmasi RRI menjelaskan insiden laka lantas yang mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia tersebut terjadi karena korban yang bergoncengan dengan sahabatnya dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan tinggi dan hendak melambung kendaraan lain namun berpas-pasan dengan pengendara atas nama Riyandi. Jadi akibat dari kejadian kecelakaan di Kelurahan Ngade tersebut, pengendara sepeda motor dengan inisial P mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dan meninggal dunia. Kemudian untuk pengendara sepeda motor Jupiter warna hitam merah yaitu saudara K mengalami luka bengkak di lutut kiri dan luka lecet di kedua tangan. Akibat insiden tersebut, Putri 14 tahun mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri hingga meninggal dunia. Sementara korban lain berinisial RHA alias Resti 16 tahun yang bergoncengan dengan korban mengalami luka patah tulang di tangan kanan dan bengkak di paha kanan. Sementara KS alias Riyandi 42 tahun mengalami luka bengkak di lutut kiri dan luka lecet di kedua tangan. 2 unit kendaraan yang digunakan para korban saat ini sudah diamankan di Makopolres Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Dosen Fakultas dan Ilmu Kelautan Universitas Pasifik Morotai menilai para petani rumput laut yang berada di Desa Kolorai dan Desa Galo-Galo di Kabupaten Pulau Morotai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selengkapnya disampaikan Sofian Tugubu. Petani rumput laut yang berada di Desa Kolorai dan Desa Galo-Galo di Kabupaten Pulau Morotai butuh perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini karena mereka sering mengalami berbagai kendala seperti bibit yang kurang baik hingga penyakit pada rumput laut. Hal tersebut disampaikan dosen Universitas Pasifik Morotai, Iswandi Wahab. Menurut Iswandi, dirinya sering menerima keluhan dari para petani di 2 desa tersebut yang menyatakan kurang mendapat perhatian dari dinas terkait. Kalau kita lihat di beberapa daerah lokal, misalnya di Morotai, khususnya di Desa Kolorai dan Galo-Galo, di mana pengembangan rumput laut itu menjadi salah satu mata pencarian harian untuk mereka. Namun sampai sejauh ini permasalahan terkait dengan penyediaan benih, kemudian hasil panen dan penyakit ais-ais yang selalu menjadi masalah serius di lapangan di para petani ini. Bahkan sempat kami menanyakan langsung, mereka mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada formula atau metode yang tepat untuk menangani penyakit. Swandi juga menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kendala yang dialami para petani rumput laut. Padahal di 2 desa itu, yakni Desa Kolorai dan Desa Galo-Galo, menjadi daerah pengembangan potensi rumput laut dan merupakan mata pencarian utama
utama warga setempat. Diversifikasi produk sehingga hal ini bisa menambah variasi dan nilai jual dari rumput laut seperti karangginan atau produk olahan rumput laut lainnya, sehingga hal ini juga dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas ini di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan ekonominya. Dan ini jelas kita belum terlihat belum tersentuh secara optimal di akar rumput. Sehingga harapannya ini bisa menjadi sorotan dan perhatian khusus untuk semua stakeholder terkait. Lebih jauh, Iswandi berharap adanya perhatian dan kolaborasi baik komunitas, UMKM, dan pihak kampus untuk bekerja sama mengembangkan potensi rumput laut sebagai bagian dari produk lokal. Sofian Tugubu melaporkan. Beralih ke informasi pemilu, KPU Kota Ternate telah memulai proses pemutahiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Proses pemutahiran data ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan nanti adalah data yang akurat dan terkini. Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen Karim, mengatakan pemutahiran data pemilih melibatkan beberapa tahapan, termasuk verifikasi dan validasi data pemilih yang ada, penambahan pemilih baru yang memenuhi syarat, serta pencoretan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti yang sudah meninggal atau pindah domisili. Zen menambahkan dalam pemutahiran data pemilih yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 22 September 2024, KPU juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, tegas Zen, penting bagi masyarakat untuk proaktif dalam mengecek status mereka sebagai pemilih dan melaporkan jika terdapat kesalahan atau perubahan data. Beralih ke informasi olahraga, gelandang bertahan asal Maluku Manahati Lestusen resmi dikontrak Malut United dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Selengkapnya disampaikan Syakir Saleh. Pesepak bola asal Maluku Manahati Lestusen resmi bergabung bersama Malut United FC. Manahati menambah daftar rekrutmen baru skuad Laskar Kiaraha dalam persiapan menjelang Liga 1 musim 2024-2025. Pemain jebolan Sociedad Anonima Deportiva Uruguay 2010-2012 itu direkrut Malut United dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Gelandang bertahan kelahiran 17 Desember 1993 itu resmi menjadi keluarga besar Malut United setelah menandatangani kontrak. Halo, saya Manahati Lestusen. Saya bangga bergabung sama Malut United. Toma. Sebagai putra asli Maluku, Manahati Lestusen membawa semangat baru ke dalam skuad Laskar Kiaraha. Wirid pemain yang akrab disapa Oyeng ini didukung pengalaman di level klub maupun tim nasional. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengatakan tim pelatih sepakat bahwa Manahati bisa berkontribusi maksimal sesuai dengan dibutuhkan Malut United untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Manahati tercatat pernah membela Bayangkara FC, Barito Putra ketika berkarir di Indonesia, termasuk PS Tira Persikabo serta Persikabo 1973. Bersamaan dengan perjalanan karirnya di level klub, Manahati juga beberapa kali dipanggil untuk membela tim nasional serta sebagai aktor penting dalam membawa skuad Garuda menembus final Piala AFF tahun 2016. Syakir Saleh melaporkan. Pendengar, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fami. Fami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah yaitu Tobelo, Jailolo, Sidangoli, Ternate Tidore, Sofifi Oba, Weda Kasiruta, Mangoli, Sanana, Taliabu dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada dini hari nanti. Untuk kondisi cuaca esok hari, pada pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Maluku Utara pada siang sore hari, dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah yaitu sekitaran wilayah Weda, Maba, serta wilayah Taliabu dan sekitarnya. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar
23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar 0,25 meter hingga 2 meter. Waspada ketinggian gelombang yang mencapai 2 meter di perairan selatan Kepulauan Sula dan Taliabu. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Fahmi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Pendengar, laporan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helda Kamarula, teknik montase Bung Faisal, DS Editor Nanang Adrani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.